tetap semangat menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkhidmah kepada para ulama, membentengi keutuhan NKRI yang sudah merupakan harga mati. Negara Indonesia ini wis pas cocok karo tuntunannya Kanjeng Nabi. Menurut saya negara sedunia yang mempraktekkan Islam ala Rasulullah itu Indonesia. Coba sama nangen-nangen ya, penduduknya ayo diarani rakyat. Ini mengadopsi dari bahasa Arab. Negara yang betul-betul menempatkan penduduk itu sebagai raja. Penduduk Indonesia ini disebut rakyat. Niki mundut saking dawuhe Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu adalah ra'in. Itu bisa dimaknani pemimpin, bisa dimaknani wong angon, penggembala, mimpin, dan masing-masing dari pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Loh, ini sudah luar biasa loh. Penduduknya diarani rakyat, nanti komunitasnya diarani masyarakat. Ini yo dari bahasa Arab musyarakah. Masyarakat itu kan artinya musyarakah, kerjasama dengan mengedepankan gotong royong. Coba zaman pikir, teritorialnya diarani wilayah. Iki yo bahasa Arab kabeh. Zaman paham tak gak aku ngomong model ngene iki? Lah aku cek gak kalah sing karo sing wis oleh gelar doktor ngono iku. Ini wis pas. Jadi para wali iku lebih mementingkan isinya daripada apa? Keliru memetengkan. Anjene kupingmu sing legrek. Lebih mementingkan isi daripada bungkus. Coba sholat iku para wali nek ngarani sembayang, bungkusnya sembayang. Iku tradisine wong bowian dudu Islam. Oke, diarani sembayang gak masalah. Iku lak bungkusnya tapi isine Lah iki contoh ae, liyane wakeh lek tak terangno kabeh yo kapan-kapan ngundang maneh ae. Persis begitu saya datang disambut dengan sholawat karyane Mbak Ayu ning Ucik iku lagune, terus isine sholawat tombo. Lho lah gak nyaut, tombo Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti bengi iki dijak dandan-dandan nati, betul. Karena memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan liutammima makarimal akhlak, melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kalau manusia itu ukurannya dari hati. Nun sewu, kalau boleh tahu dan harus dijawab memang, masalah jenengan nopo mawon? Kathah nggih? Kathah. Ya wis. Umpama masalah jenengan niku didata, ditulis sampai meneh subuh, kira-kira mari napa dereng? Dereng. Mohon maaf. Coba kalau kita melihat anak-anak, memandang wajahnya, itu mencerminkan wajah yang penuh masalah atau wajah yang tanpa masalah? Tanpa masalah, sehingga wajah anak-anak itu selalu cerah, indah, ceria, sumringah. Seneng napa mboten jenengan nyawang wajah anak-anak ngoten niku? Seneng mboten? Seneng. Terus mari nyawang wajah anak-anak, terus nyawang wajah tonggomu sing duwe utang gak iso bayar, seneng napa senep? Ternyata tampilan wajah itu tergantung kondisi hati. Orang itu kalau hatinya bersih, tanpa masalah, tanpa beban, maka tampilan wajahnya cerah, indah, sumringah. Tapi kalau hatinya kotor, banyak masalah, banyak beban, itu tampilan wajah burek,
butek mblenek kaya raimu. Kesimpulannya ngene lho Pak, wong iku lek atine bersih tanpa masalah tanpa beban wajahnya mencorong, tapi lek atine kotor kakean masalah kakean beban wajahnya mencureng. Nah, saya ngomong betul ini malah mencoreng. Tolong diusahakan kalau hadir di pengajian hati bersih tanpa masalah tanpa beban agar wajah itu kelihatan cerah indah sumringah dan itu vis wajah ahli syurga. Rasulullah pernah kedatangan seorang perempuan tua. Ini perempuan tua ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya yang sudah setua ini bisa masuk syurga? Rasulullah menjawab, Nek, besok di syurga itu nggak ada orang tua kayak nenek. Ini nenek langsung nangis kosel-kosel. Terus ya nopo nasib kula meneh nduk akhirat berarti kula lak nduk neraka Kanjeng Nabi. Nangis. Rasulullah tersenyum kemudian menjelaskan, bukan gitu Nek. Besok di surga itu semua kembali menjadi muda. Usia antara 30 sampai 33 tahun. Penduduk swarga usia antara 30 sampai 30 tahun. Kuat-kuate wong, sehat-sehate wong. Sing lanang gewagang, ganteng-ganteng, sing wedok yo ayu-ayu. Dadi meneh nduk swarga iki gak ana wajah model ngono-ngono ku gak ana. Wajah apa ngono iku wis gak ngeromesi. Lah sekarang bagaimana agar wajah kita selalu cerah indah menunjukkan wajah ahli surga? Kanjeng Nabi dhewe lek dawuh ngono, orang itu kalau wajahnya cerah murah senyum iku tandane wis mambu swarga wong iku. Wis mambu swarga. Wong nang angel guyu, jenggureng, cangkeme rong bathuk ngelumpuk, nang lambene lincip. Wong ngono iku wis mambu neraka. Kanjeng Nabi sing dawuh aku cuma nirokno. Makanya hati harus dibersihkan, hati harus dibimbing. Bu, wong iku nek atine kotor mesti sumpek. Kaki gak. Saiki meneh tak takoni maneh. Panjenengan nate susah? Lho, gak krungu. Iki ayu-ayu budhek iku. Panjenengan nate susah? Nate sumpek? Nate bingung? Mesti iku perkara donya. Wong kok sampai susah, sumpek, bingung, mesti perkara donya. Tak kira perkara akhirat. Maneh? Nate gegeran? Potonganmu ada gak nate? Nate ribut? Nate geger? Mesti perkara donya. Suami istri harusnya saling mencintai dan memadu kasih. Wonten napa mboten sak bojone sing gegeran? Cekcok mesti iku perkara donya. Aku gorong tahu krungu ada suami istri gegeran perkara salat tahajud. Berikutnya, kenapa orang itu sumpek, susah, gelisah? Sebab melanggar aturan. Wong iku nek gak melanggar aturan, gak kira susah, gak kira sumpek, gak kira bingung. Saya kalau kasih contoh biasanya begini. Misalnya sampean numpak sepeda motor, terus di jalan yang mau sampean lewati itu di depan banyak polisi yang sedang razia, ono operasi. Sampean lewat jalan itu kira-kira tenang tak gelisah? Tergantung. Kalau sampean nggak melakukan pelanggaran, mesti tenang. Sepeda motornya yo lengkap, SIM yo duwe, STNK-ne ono, onderdile sepeda motor yo komplit, helm yo standar,
tenang, masih ono operasi sampai ping 1000 gak kira gelisah, tenang, karena tidak melanggar aturan. Halo. Tapi ketika sampean melanggar aturan mesti gelisah. Mungkin sepeda motore bodong, mungkin gak gawe STNK, mungkin gak duwe SIM, mungkin helmnya gak standar, bal plastik disigar taleni rafia. Wong kok sampai gelisah, sampai sumpek, sampai bingung, iku mergo melanggar aturan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya sing garakno susah, sumpek, bingung, iku mergo atine ketutup. Bapak Ibu para jamaah, kadang hati manusia itu ketutupan bondo donya sehingga gak iso sambung karo sing ngekei bondo donya, karena hatinya tertutup oleh harta benda, tertutup oleh kekayaan dunia, sehingga nggak bisa nyambung dengan sang pemberi kekayaan, sang pemilik harta benda. Maaf, hati manusia kadang juga tertutup oleh lawan jenis, tertutup oleh wajah lawan jenisnya, sehingga nggak bisa sambung dengan sang pencipta wajah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam yang menutupi hati manusia. Nah, penutup itu bahasa Inggrisnya cover. Itu yang membuat orangnya punya sifat namanya kufur. Wonge diarani kafir itu karena di hatinya ada cover. Iki cover duduk sing gatel-gatel iku kaper. Nah, maka cover di hati ini harus dibongkar agar hati terbuka, siap nerimo hidayahe Gusti Allah, agar hati ini siap nompo hidayahe Allah, siap nompo diterusno nikmati Allah, rahmati Allah, ridhone Allah, barokah Gusti Allah. Soalnya ngeten para jamaah, hati manusia itu seperti kaca. Bahasa Inggrisnya the ngilon. Hati manusia itu seperti kaca. Hati itu kelemahannya kalau tidak mendapatkan hidayah Allah. Kaca kelemahannya kalau tidak mendapatkan sinar. Tak baleni, ya kudu telaten anjane ngomongi wong sing gak pati cerdas. Hati itu kelemahannya kalau tidak mendapat hidayah Allah. Kaca kelemahannya kalau tidak mendapat sinar. Kaca kalau kita lebokkan ke ruangan, wis menengo, wis tak pikir ngene iki, ke ruangan yang gelap, tidak ada cahaya, maka kaca itu tidak berfungsi, tidak akan bisa bekerja, karena tempatnya gelap, nggak dapat cahaya, nggak ada sinar. Ibu-ibu kalau jenengan ngilonan, ngilo, bercermin, ya itu harus ada sinar, harus dapat cahaya. Kalau ibu-ibu jenengan paes, ya lek wong kene ngarani dandan, lek wong Surabaya ngarani macak, lek wong Bojonegoro ngarani make up. Kemudian jenengan bercermin di depan kaca, itu harus ada cahaya biar kelihatan. Ibu jenengan make up kemudian bercermin di depan kaca, tapi nggak ada cahaya, nggak ada sinar, ya percuma, nggak akan kelihatan. Masih yo sampean metat, metot, ayo to nyaut, masih yo sampean metat. Ya percuma, tiwasan sampean metat-metot, pecuca-pecucu, celemar-celemer, wong kondisinya gelap, gak ketok, masih yo macakmu kaya pemain ludruk.
ngilu nduk ngarepe kaca tapi nggak ada cahaya, nggak ada sinar, ya percuma. Sehingga kaca itu baru bisa bekerja secara optimal, bisa memantulkan apa yang ditangkap secara objektif dan jujur, kalau kaca itu bersih dan dapat cahaya yang cukup. Hati manusia juga begitu para jamaah. Agar bisa menangkap hidayah Allah, hati harus bersih. Setelah hidayah Allah tertangkap, maka akan memantul menjadi amal-amal kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Atiku nek bersih, akhirnya iso nangkep hidayah Gusti Allah, kemudian memantul menjadi amal-amal soleh. Kok mantul nonggone tangan, suka damai, ngajak dada, jabat tangan, ketemu kiai sungkem terus ngampirno, monggo pinara, engko kiai ini mulai nyangoni lah. Iki karena menengok, iki karena pantulan teko atiku mau ngono. Mantul ke bibir akhirnya menyunggingkan senyum. Ini pantulan teko kene. Mantul ke kaki, ringan langkahmu menuju ke tempat-tempat kebaikan. Mantul ke lesanmu, enteng kayak maca Quran, zikir, sholawat, kalimah-kalimah thayyibah. Tapi nek gak oleh hidayah Gusti Allah burek, akhirnya gak ono pantulan hidayah Gusti Allah. Mripatmu iki gawe maca Quran iku sepet, tapi lek gendengke wong adus meloro. Mulane iki Bu, lah ning ati sing bersih niku akhirnya kok terpatri iman sing kuat. Dan iman harus selalu kita jaga. Iman itu satu harus kuat, dua harus sehat, tiga harus mengkilat. Lho iki angel lho iki kata-kata ngene iki angel. Dokter irung karuan iso. Oh nyatet, dokternya nyatet ya, makasih. Satu, iman itu harus kuat, jangan sampai lemah. Apa yang melemahkan iman? Syirik. Itu yang bikin iman jadi lemah. Makanya Rasulullah 13 tahun di Makkah, itu fase dakwahnya kan membangun iman dan mengokohkan akidah. Sehingga di antara hikmah Rasulullah dilahirkan di Makkah, di lingkungan masyarakat yang disebut jahiliyah, artinya bodoh. Bukan otaknya yang bebel, mereka cerdas-cerdas. Bukan pemikirannya yang on, mereka pinter-pinter. Mereka sudah kulina bersyair. Yang penting sama lah paham sih. Bikin puisi, bersastra, tiap tahun diadakan lomba syair untuk Mekah itu. Mereka juga hebat dalam berdagang. Bakulan ini pinter-pinter, gak cuma untuk daerah itu oleh bakulan, tutuk luar negeri, tutuk negeri Syam. Saiki udah di negara Syria, Mekah dagang tutuk Syria. Biyen wisan Kanjeng Nabi gurung lahir sampai tutuk Persia, saiki dadi negara Iran niku, tutuk Yunani barang. Berarti wis sobon dindi, pengalamannya akeh, wawasannya luas. Tapi lapo kok diarani jahiliyah, padahal otaknya cerdas, pemikirannya pinter, pengalamannya akeh, wawasannya luas. Jahiliyahnya, bodohnya satu dari sisi moral, memang moralnya bejat rusak. Yang kedua dari sisi akidah, mereka itu syirik. Sing disembah itu loh berhala, patung yang la yanfa'u wa la yadurru. Gak iso manfaati, gak iso bahayani, gak iso lapo-lapo kok disembah. Kula sik kapan niku lak cerita, Sayyidina Umar iku lek tepak dhewean niku sering nangis-nangis dhewe sampai iso seken. Ngono nangis ditakoni karo sahabat sing nangis. Lha apa sampean kok nangis sampai iso seken? Aku eling biyen sik jahiliyah gorong Islam, aku tahu mateni anakku wedok. Aku tahu duwe anak wedok, aku tak pendem urip-uripan.
Nah, aku gak ero lek anakku wedok, soalnya bojoku tuh pak nglairno aku yo gak nginceng yoan. Terus aku dibujuki ambek bojoku, anak iku dinggone klambi lanang, dipacaki model lanang, tak pikir yo lanang, sampe anak wis rada gedhe sok terantanan, ditinggal ibuke blonjo ndok pasar, aku sing ngomong ndok omah, anak kebelet kudu pipis, tak plorot katoke, lah kok nguyuhe gak tur tapi yes. Kaget aku lah kok bolong iki. Berarti wedok iki wis gak kesuwen, tak cedhokno lemah, tak pendem urip-uripan. Aku nek eling iku ya Allah, anakku dhewe tak pateni, darah dagingku sendiri aku bunuh. Makane nangis Sayyidina Umar lek eling iku. Tapi kadang-kadang Sayyidina Umar tempat menyendiri mesam-mesem guyang-guyu dhewe. Ngono. Ketemu sahabat ditakoni, "Lapo sampeyan yang guyang-guyu dhewe?" Aku eling biyen sik jahiliyah gurung Islam sing tak sembahi lho patung berhala padahal gak iso lapo-lapo. Wong sugih-sugih iku patunge teko emas, teko perak, teko perunggu anjen sugih-sugih. Aku gak di duit nggih patung iki teko roti ambek kurma, gak tumpuk-tumpuk. Dadi patung terus tak bujo-bujo tak sembah-sembah. Bareng weteng kuluwe. Gelek panganan gak nemu ya terpaksa patung iku tak cuwili tak pangan. Aku ya kudu guyu lek mikir, mosok rek pangeran kok tak krokoti lho. Akidahnya yang dibenahi dulu, imannya yang dikuatkan lebih dulu. Makanya 13 tahun di Mekah itu visi utamanya itu. Bisa kita cermati dari ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkah, biasa kita sebut ayat Makkiyah. Itu orientasi pembahasannya ya soal iman, soal akidah. Seperti juz amma. Juz napa, Bu? Juz amma niku juz pinten? 30. Nggih, sapa ngomong 35 mau? Juz amma, juz 30. Nggih, nek juz 30 insyaallah kata sing hafal iki, tapi nek 30 juz agak sing gak hafal. Juz amma itu 95% itu ayat makiyah. Makanya sing diterangno ya tentang iman, tentang iman, tentang iman, tentang iman. Penting banget. Iman itu sesuatu nikmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sama rungokno. Satu-satunya nikmat yang tidak diminta kembali oleh Allah itu ya iman. Nek nikmat-nikmat liyane pada saatnya akan diminta kembali oleh Allah. Mohon maaf, nikmat keluarga itu suatu saat pasti akan diminta kembali oleh Allah. Betul? Secinta-cintanya suami sama istri, sesayang-sayangnya istri sama suami, suatu saat akan diminta kembali oleh Allah. Sehingga Rasulullah berpesan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu suka, siapapun terserah, tapi ingat, orang yang kamu suka itu akan berpisah denganmu pada saatnya nanti. Halo, nikmat keluarga ternyata tidak abadi, suatu saat akan diminta kembali oleh Allah. Nikmat jabatan juga begitu, suatu saat akan diminta kembali oleh Allah. Kadang dorong dijoko es kedisian pensiun oek, akeh begitu pensiun post power syndrome, es arek ngono iku. Nikmat kekuatan pada saatnya diminta kembali oleh Allah. Nek wis tuwa kamar iku ambu balsem, sambate aku linu Dik, padha ae aku ya linu. Diminta oleh Allah. Nikmat harta pasti suatu saat diminta kembali oleh Allah. Bisa jadi harta itu kembali lebih dulu kepada Allah, bisa jadi manusianya yang kembali lebih dulu kepada Allah, atau bahkan bisa jadi manusia bersama hartanya bareng diminta oleh Allah. Makanya wong urip nek saya mikir tuh orientasinya cuma tuh, asli wong gak waras. Makanya Rasulullah itu kalau berpesan begini, jadikan dunia itu di tanganmu,
jadikan akhirat itu di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Tak baleni meneh apa matamu dhewe. Saya munggah mrene diluk. Wong dinasehati malah ngamuk-ngamuk. Tak baleni. Jadikan dunia di hatimu. Walek. Iku ponggarai ngomong matamu mau. Jadikan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu barang, ya mataku ya iya. Melihat temannya yang punya kekayaan banyak merasa sakit, berusaha mendapatkan dunia nggak kesampaian, akhirnya patah karena dunia ditaruh di hati. Tapi kalau dunia cukup ditaruh di tangan, gak mlebu ndok hati, ya gak eman. Terima colno, terima colno, terima colno. Ngono. Ngene iki ngomongnya gampang, prakteke kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada tahajudnya. Itu saja sampean jadikan barometer bahwa kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada nilai tahajudnya. Orang yang ahli tahajud, alam kubur bukan alam siksaan, tapi alam memenuhi kenikmatan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jadikan amal-amal solehmu itu sebagai sahabat di saat engkau dalam kesendirian. Jadi tenalam kubur mboten ijen, mboten dhewean, tapi ono rewange. Sopo amal-amal soleh sing sampean lakoni nalika nduk donya iku karo Gusti Allah didadekno malaikat, jenenge malaikat surur, yang menemani dan melayani sampean selama berada di alam barzah. Taman kepengin nopo ae kok diladeni karo malaikat surur iku. Jadikan sedekah dan bacaan Qur'anmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada dalam kegelapan kubur. Alam kubur nggak gelap lagi, tapi terang. Dari mana? Dari sinar Quran dan sedekahmu. Makanya wong Jawa iku hebat. Lek ana wong mati iku terus didongakno, muga-muga jembaro padango. Niki yo ngadopsi itu kok dawuhe Kanjeng Nabi, gak syukur njeplak. Wong tua biyen niku pinter-pinter. Ketok elek nuturi kaya sepele tapi penuh filosofi. Muga-muga padango. Kok gak nyaut ya? Muga-muga padango jembaro. Nah, makanya terus dikai simbol, soalnya urung cetha diwacana kitab kuning, diwacana dalil gurung paham. Lek ana wong mati ngisor disumeti dilah. Dikai lampu cek padang. Ngarani ae ya dilah cek wedi nang Gusti Allah. Kon modelmu kaya gak percaya tak omongi. Lho, iki pelajaran. Dikai lampu oblek iku lho, lampu oblek. Cek padang. Iku yo gak perkara lampune iku sing gak nggarai padang. Lah cek padang dilamponi cek oleh lampu ya salat tahajud gaman. Lading iku lho wong biyen nek ngarani gaman iku maknane cekelono agamane. Kon niku nang ndi ae kapan ae aja ninggal agamane, kon cekelan agamane. Mripate diremno ditumpangi kapas karo dhuwit. Cara biyen ngono. Lho kene anu ta, mayit iku dijarno mloro ae ngono. Yuk diremno ditumpangi kapas karo duit. Iku filosofine apa? Ya kon niku nek weruh duit meremo. Matamu aja ijo. Aja dadi wong sing kedonyan, makane diremno dikai duit, cek merem nang duit. Gak ngawur wadahi pendosa sing pendonga karo sing kuwasa. Berangkat nyang kok gerdu iki sapa ngomong gerdu. Budalno nyang kuburan. Filosofi to, dipiur-piuri beras. Piur-piuri beras. Iki menebar
dan berbagi. Sampeyan niku lek duwe rezeki aja dipek dhewe, berbagi, sebarno kiwa temenmu sing fakir miskin ku lho, yatim piatu ku lho, terus rondo-rondo tuwa iku lho, sing tuwa sing enom urusanku wisan. Terus terus mayite dipayungi nggih napa mboten? Nah, padahal sing panasen niku sing mikul. Iku ya ngelingno. Tontokan ta wong iku lek wis mati, payungan ae lho wis gak iso. Butuh dipayungi. Makane lek sik urip aja sombong-sombong. Duwe pangkat titik mletene gak betahi wong. Ya Allah, apa sih pangkate mlaku ndok begek-begek. Sing gubernur senyum senyum guyang-guyu biasa ketemu wong ngene halo biasa. Lho kon lho degak-degak ketemu tangga sapa gak jawab malah padahal pangkatnya wakil RT. Niku nandakno lek kula sampeyan butuh payung. Di antara payung syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, merengeti maulid ngelingno iku maneng. Arep-arep syafaat Kanjeng Nabi carane meneladani Kanjeng Nabi di seluruh aspek kehidupan. Kaya wau. Lah wis sak monten mawon. Durasi muga-muga wonten manfaate tambahan keterangan saking kula sareng-sareng kita nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah muga-muga tansah pinaringan sehat zahir batine tambah kuat imane tambah sempurna takwane tambah bagus akhlake tambah istiqomah ibadahe sok lek wis wayahe sowan nang Allah pinaringan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.